Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya hadirun wal hadirat jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan yang harus kita panjatkan dalam setiap kesempatan kita selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menatap langit yang begitu luas, menghirup udara yang begitu besar, dan aktivitas kita masih bisa kita laksanakan dengan baik, maka kita berkewajiban untuk memuji Allah dan bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bakhilnya seorang manusia ketika Allah masih memberikan fasilitas kepadanya, baik itu fasilitas kesehatan dan kenikmatan yang lain, sementara dia meninggalkan pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya dikasih materi yang menurut saya sangat berat untuk menyampaikan, karena itu bukan hanya terkena pada diri saya tapi kita semua, dan ternyata itu adalah bukan suatu jaminan yang mutlak, karena kita sama-sama berada pada perjalanan. Apakah kita di tengah perjalanan atau di akhir perjalanan, atau mungkin satu limit kehidupan kita, fase yang harus kita temui, dan akhir kehidupan itulah yang menentukan kita. Kalau tema yang disampaikan adalah akhir kehidupan manusia itulah yang menentukan, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hadis yang disampaikan kepada kita dan juga disampaikan kepada para sahabat yang kalau kita renungi kita akan merasa sedih, kita akan merasa tercengang, karena apa yang kita lihat realita dalam kehidupan kita dan juga mungkin amaliyah kita belum bisa menjamin diri kita untuk menjadi orang-orang yang justru mendapatkan jaminan di sisi Allah, orang yang baik di akhir kehidupannya. Banyak ditulis di kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat, kemudian di dalam kitabnya kitab Tadhkirah Imam Al-Qurtubi juga ditulis dalam babul awal ketika membahas sakaratul maut. Kemudian Ibn Rajab dalam Jam'ul wal Hikam beliau juga menyebutkan hadis ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya cukup panjang, tetapi ada kalimat yang terakhir yang itu justru menjadi perenungan bagi kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan beberapa redaksi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Secara sanad hadis ini adalah sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat bertemu dengan Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Ketika kondisi seperti itu, nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ila rajulin yuqatilul musyrikin, melihat seseorang yang berperang melawan orang-orang musyrik. Wa kana min a'dhamil muslimin. Orang ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berjuang yang pada waktu itu berperang bersama orang-orang musyrik. Rasul menyebutkan orang ini adalah min a'dhamil muslimin, yang dalam bahasa Sarah disebutkan orang yang bukan sembarangan tapi adalah prajurit yang gagah yang tampil di medan perang ketika menghadapi perang. Tapi ungkapan selanjutnya ini yang mengerikan kepada kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hada. Setelah Rasul menyampaikan, ada seseorang dari komunitas, ada seseorang yang sudah ikut andil berjuang, ikut berperang. Tapi setelah itu Rasul menyampaikan, siapa yang ingin melihat, ini terkait dengan wahyu,
Ya, terkait dengan wahyu, terkait dengan sesuatu yang gaib yang memang kita nggak tahu, kita tidak akan bisa memberikan informasi kecuali dari Rasul. Rasul memberikan gambaran, siapa yang ingin tahu, man ahabba, atau siapa yang suka ingin tahu, ayang ila rajulin min ahlin nar. Siapa yang ingin tahu, siapa yang ingin melihat di antara orang-orang yang min ahlin nar, falyanzur ila hada, lihatlah orang ini. Jamaah sekalian, dua kata ini sudah membuat kita ngeri. Pertama, ini orang yang ikut andil dalam berjuang. Kalimat-kalimat a'zam ini kan min a'zamil muslimin. Orang nggak tanggung-tanggung, Pak. Mungkin tidak selevel dengan kita atau levelnya di atas kita. Tapi kemudian Allah melalui Rasulnya, siapa yang ingin tahu termasuk orang yang ahlun nar, lihatlah orang ini. Fatabi'u rajulun falam yazalu ala dalika hatta jarika fastanjal maut. Kemudian menurut penuturan Sahal bin Sa'idi ini, orang ini dikuntit, Pak. Jamaah sekalian, orang ini bahasanya bangil, ditutninya dia orang ini kemana? Karena Rasul memberikan informasi, tentunya informasi ini tidak berdasarkan wahyu, karena Rasul dia akan berbicara tanpa dasar wahyu. Lihatlah orang ini, udah kemanapun dikuntit. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ternyata seseorang yang terluka dalam perang ini, yang lain bisa mati syahid, ternyata dia terluka, kemudian dia bersembunyi di dalam suatu tempat yang dengan dia tidak mampu menahan rasa sakitnya. Di kalimat hadis ini, faqala badaba bi syafaihi fawadahu baina tatbai. Kemudian orang ini menghujamkan pisaunya, menghujamkan pedangnya ke dalam dadanya. Naudzubillah. Jadi jamaah sekalian, ini bukan perjuangan yang sangat dahsyat, tapi kita harus waspada. Orang yang dalam tingkatan seperti itu suatu saat bisa terbalik. Fatahammala alaihi hatta kharaja min baini nasi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini melihat ternyata yang disampaikan oleh Rasul, meskipun dia ikut andil dalam perjuangan, meskipun dia ikut andil dalam peperangan, tapi ternyata diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang dia tidak mampu menerima ujian dari Allah, yang akhirnya diwafatkan dalam kondisi bunuh diri. Berapa jaminan kita tidak bisa mengandalkan amalia kita? Maka Rasul masih melanjutkan, innal abda la ya'malu fi ma yaran nasa amala ahli jannah wa innahu lamin ahli nar wa ya'malu fi ma yaran nasa ala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya seseorang itu bisa saja dilihat oleh orang lain, dia termasuk min ahlil jannah. Artinya menurut pandangan manusia, menurut penglihatan kita, apa yang dilakukan seseorang itu bagian dari min ahlil jannah, tetapi wa innahu lamin ahlin nar, tapi sebenarnya dia adalah penghuni, nanti akan masuk neraka. Wa ya'malu fi ma yaran nasa amala ahlin nar. Ada juga yang dilihat oleh manusia, yang kemungkinan itu adalah sebuah kejelekan yang dilakukan. Secara penglihatan manusia itu adalah kejelekan yang dia lihat, tetapi wa huwa min ahlil jannah, padahal dia adalah termasuk penghuni surga. Maka Rasul menutup dengan kalimat wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya manusia itu akan tergantung apa yang dilakukan di akhir kehidupannya. Ibnu Rajab kemudian memberikan penjelasan yang sangat gamblang, jemaah sekalian, bahwasanya keimanan ini, kewajiban kita mempertahankan itu perlu pengorbanan, perlu kesabaran, karena perjalanan kita adalah perjalanan yang belum bisa menentukan.
Tapi kemudian mereka menjelaskan, ketika seseorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menempatkan, memberikan kesesuaian antara apa yang dikerjakan. Yuwaffiqahu ala amalin sholih. Apa yang dia kerjakan dari amal soleh itulah yang kemudian akan menuntun kehidupannya. Yang kedua, jemaah sekalian, kita sadar bahwa kita semua tidak bisa menjamin diri kita, tetapi kita tahu dan kita memahami, ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, kita sudah menjadi orang-orang yang beriman, kemudian kita berjuang, bersusah payah dengan penuh kesabaran untuk beramal saleh dengan sekuat tenaga, maka kita upaya itulah yang nanti akan dibimbing oleh Allah sesuai dengan keinginan dan himmah kita. Maka perlunya istiqomah di dalam kehidupan, di dalam amal soleh itu menjadi persoalan yang penting dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang bisa menjustifikasi dirinya sebagai penduduk surga, apalagi menjamin orang lain bisa masuk surga atas syafaat dirinya. Tapi semuanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Di dalam riwayatnya Imam Ahmad, ada orang yang berjalan dalam kehidupannya sebegitu jauh, tapi sejengkal menjelang wafatnya, dia selama perjalanan hidupnya dalam jalan kebenaran, selangkah menemui wafatnya, dia berada pada jalan kesesatan. Sebaliknya ada orang yang bergelimang dalam kesesatan, yang dia lalui begitu besar, begitu banyak tahun-tahun yang dia lalui, tapi menjelang akhir kehidupannya ternyata dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi orang yang mulia. Kita masih ingat kisah di Riyadhus Shalihin, orang yang membunuh 99 orang. Tanya kepada seorang rahib, tokoh atau ulama, kemudian apakah orang yang membunuh 99 orang itu masuk surga? Dijawab dengan jawaban yang salah, bahwa engkau tidak akan bisa masuk surga karena dosamu telah banyak. Padahal kita yakin bahwa selama manusia minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika dosa terkait dengan kedzaliman, dan kita menyelesaikan kedzaliman itu di dunia, maka juga kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menilai seseorang bukanlah menilai secara jasadnya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana komitmen seseorang ketika akhir kehidupannya memegang prinsip nilai tauhid. Dia berpegang dalam nilai keimanan, yang dengan keimanan itulah Allah mewafatkan kita di atas keimanan itu. Dan pesan ini sering disampaikan dalam khutbah Jumat. Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan yang sangat dahsyat yang senantiasa disampaikan dalam khutbah Jumat untuk mengingatkan kepada kita, jangan sampai akhir kehidupan kita justru lengah dari kebenaran. Yang terakhir, meskipun hadis ini terkait dengan min asratis sa'ah, ya, tanda-tanda akhir kehidupan, akhir zaman, Rasul menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu bahwasanya badiru bil amal, segeralah kalian beramal, karena nanti ada zaman di mana fitnah melanda bagaikan kegelapan malam, yang itu orang tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang batil. Kenapa? Kondisi saat itu sangat mencengangkan. Yusbihu rasulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada kalanya di pagi hari orang itu menjadi mukmin, sore harinya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya dia mukmin, tapi pagi harinya dia bisa menjadi kafir. Berarti tolak waktu ukur yang begitu dekat. Boleh jadi manusia yang hatinya bisa berbolak-balik, pagi menjadi orang kafir, sorenya iman, atau sorenya iman, pagi harinya kafir. Apa penyebabnya? Rasul menyebutkan di hadis itu,
yabi'u dinahu bi aratin minad dunya, karena dia menjual agamanya, menjual keimanannya dengan nilai duniawi. Maka jemaah sekalian, nilai iman inilah yang harus kita pertahankan, karena seberat darah keimanan itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Man adraka la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ada jaminan bagi dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, istiqomah kita dalam amal soleh, membimbing kita sampai akhir kehidupan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.